bicara adu damage, nanti kita bisa ketahui sendiri bahwa Joy ketika Electrifying Beats-nya aktif, dia bisa langsung di-jab 2 kali. Dan itu bisa langsung dalam keadaan yang sekarat. Iya sih, harus ada yang bisa ngestopin pergerakan dari seorang Joy-nya. Seperti dengan adanya Paquito itu sendiri. Dan dengan adanya Paquito juga pastiin dia bakal lebih mudah ya buat ngincar nanti ke arah backline-backline-nya. Seperti dengan adanya seorang Yves dan juga Lesti. Tapi pilihan dari tim Onyx Indonesia akan jatuh pada Balmond dan juga Cho. Yang sudah aku mention sebelumnya, Balmond ya. Balmond itu udah pasti entah masuk ke dalam drafting phase atau bahkan dibuang di banning phase seperti tadi. Kalau misalnya Kiboy pakai Cho ini biasanya banyak freestyle nih. Tadi Banyak aja freestyle. udah recall-recall. Yes. Dan ini juga salah satu buff yang sempat dibuat dadakan. Ini aku makanya bilang dadakan kenapa? Karena baru minggu lalu Iya, di benar. buffnya. Yang dimana Balmond itu lethal counternya sekarang sudah bisa menyentuh di level 12 untuk 45% loss HP. Ya. Jadi kalau misalkan nanti kita melihat Fredrin setengah darah dan ternyata dia tuh 40% darah yang tersisa di instant kill. Waduh, Tidak pakai ABCD, boom, lethal counter hilang. waduh. Dan lebih tepatnya sekarang, ini lebih untung sih karena Joy. Maksudnya kenapa? Joy ini kan terkadang dia dari darahnya seperempat, itu kadang dia tuh suka masih bisa balikin keadaan. Iya. Dan lethal counter ini yang ditutup. Penutupnya pakai lethal counter ini Profesor KB. Nungguin pas Electrifying Beats-nya aktif dan nanti mungkin ada beberapa DPS. Jadi dia game kedua, di mana Onyx Indonesia masih melawan dengan Burn Ice Flash depan sana Kiboy. Wow, hati-hati di early game udah terkena sedikit poking damage dan jangan lupakan Donat. Ini dari early udah harus di pressure abis-abisan nih Nevin. Iya, karena balik lagi ya sama seperti dengan penggunaan seorang Kari. Kalau misalnya early-nya dibebaskan kayak tadi, damage-nya bakal benar-benar mengerikan ketika masuki ke area mid game dan juga late game. Dan kalau bergeser ke sisi XP lane-nya kali ini antara dengan adanya ATM dan juga seorang Boots yang dimana Joy-nya akan berada di sisi XP. Dan bahkan ternyata Joy-nya di XP karena dia ingin mengandalkan vengeance-nya. Lebih ke arah vengeance-nya yang akan diandalkan. Di tempat sana, Donat di babysit, dapetin gold buff. Dan bahkan dari cewek juga bisa kita bilang, early game-nya dari seorang Cloud ya tidak bisa apa-apa. Selain hanya untuk bisa melakukan poking damage, lihat. Menabung mungkin ya Menabung dengan aja bisanya. ya, avarice yang ia miliki, emblem yang kita ketahui sendiri juga mempermudah Cloud. Ya mungkin nanti di tanggal 27 Juni akan kita kangenkan ya Cloud dengan emblem ini. Dan yang berbeda dengan game sebelumnya mungkin ya kalau kita ngeliat di game kali ini adalah pergerakan dari seorang Kiboy yang langsung menuju ke area top lane. Berbeda ketika dia menggunakan Arlot ya, itu agak susah kalau mau nge-babysit ke arah gold lane. 2 kali permainan, 2 kali babysit untuk Donut. Yang dimana di Seven kali ini bedanya itu bukan hero cover tapi hero setup. Dan itu PR-nya dia, bagaimana cara ia untuk memanfaatkan Tyrant Revenge yang mungkin bisa ia lontarkan berkali-kali kepada Kiboy. Tapi jangan lupakan juga bahwa Kiboy ia memiliki Shunpo, sehingga bisa saja hal tersebut di-immune dan dengan mudahnya bisa di-counter dengan menggunakan Jet Pinedu. Alright. Tapi melihat ada clear minion yang sangat cepat dari seorang Sans ini membuat dirinya mendapatkan level 4 lebih cepat. Dan lihat rotasi yang terjadi dari arah bottom lane. Udah ada Kairi di depan sana, tapi ini ada sedikit pertanyaan buat aku. Kairi tidak tercover oleh siapapun. Dan bahkan sedangkan ini di sisi sebaliknya, ada 4 player dari Burn Ice Flash di sana yang memungkinkan Kairi ini akan menjadi korban bulan-bulanan warga. Oke, Kiboy bakal coba untuk maju. Ini udah ada satu covering yang datang, begitu juga dengan adanya seorang Boost. Tapi masalahnya Kairi benar-benar diharas sih sampai ke bagian belakang. Petrify yang langsung dibuka dan juga Vengeance kali ini mengincar ke arah seorang ATM. Tapi cuma tetap bisa ngedapetin ke arah turtle-nya. Yes, dari mulai posisi 1 berbanding 4 aja, aku ngeliat ini agak cukup sulit untuk seorang Kairi dapetin turtle. Dan bahkan di ada top lane, first blood didapatkan oleh seorang Sans dengan sangat instan. Ditembak depan muka Profesor KB dan Nevin. Dia udah tahu sih kayaknya ada 4 pemain yang melakukan movement ke arah turtle sehingga ketika memaksakan team fight 4 lawan 4 tanpa adanya pertukaran sama sekali, yang ditargetkan hanyalah turtle-nya. Tapi dengan rotasi Sans barusan, ia mengincar ke arah Donut dan mungkin Donut pun gak expect bahwa dengan 726 magical damage yang begitu tinggi dari Astra Recall ini benar-benar powerful banget di early game. Bahkan di jarak secepat itu, sedekat itu. Biasanya kan seperti kita tahu, Astra Recall kan nanti bakal powerful kalau seandainya jaraknya lebih jauh. Untuk sekarang The Way of Dragon pun sudah dilontarkan. Oke, cuma akan terkena lethal counter dan ini dia jawaban dari seorang Fredrin. Hilang begitu saja terkena Astra Recall dan bahkan di recall juga oleh seorang Kiboy, tapi depan sana Donut. Kayaknya mulai udah harus di-respect oleh seorang Kiboy. Karena damage-nya udah mulai sakit. Akan coba dikejar begitu saja. Flicker bahkan telah digunakan membuat seorang Kairi memilih untuk melakukan sedikit invasi di arah jungle.
Ini dia, Kairi yang benar-benar melakukan dominasi di arah jungle. Dan bahkan di sini sebaliknya. Lifesteal gagal didapatkan. Wells ternyata telah dikeluarkan. Wah. Langsung ada vision ke arah belakang. Kairi mencoba untuk menghindari para pasukan dari Bardives Place. Kombinasi antara Kiboy dan Kairi ini benar-benar dua arah yang berbeda. Dijauhkan agar Kairi bisa selamat, Profesor. Ya, dua aksi yang bisa dibilang dilakukan ketika memang satunya untuk cover niatnya dan satunya untuk escape. Lalu kalau misalkan melihat dari komposisi timnya, itu dia yang baru aku mau mention. Dengan adanya satu buah clock yang diamankan terlebih dahulu oleh Kairi, ia ingin menuju ke arah Radiant Armor. Karena dia udah sadar, oke di sini ada ATM dengan Joy, Magical Damage tentunya, DPS juga, ada Yves. Jadi dua-duanya dalam bentuk damage per second. Membuat nantinya agar Radiant Armor ini bisa menjadi jawaban utama. Dan salah satu penangkal dari Magical Damage yang di early game sangat-sangat mematikan bagi sosok Balmond yang minim escape-nya. Ya, turtle-nya udah mulai muncul juga. Kali ini dengan adanya seorang Kiboy yang akan mencoba untuk memberikan gangguan. The Way of Dragon sudah mulai masuk, tapi cuma masih berhasil ngedapetin ke arah turtle-nya. Si Cat kali ini mendapatkan juga ke arah serang Kairi kerugian. Lagi-lagi bisa dibilang ada di tangan teman-teman dari tim Onyx. Tapi somehow mereka bakal coba untuk melakukan pertukaran lainnya di area mid lane karena masih berkumpul juga 3 pemain. Namun dengan adanya Choi yang sudah bernyanyi, sepertinya agak sulit untuk menghindari damage yang masuk dan menjadi double kill di tangan dari seorang Cema. Cuma tadi lihat press ward-nya pas banget di atas kepala Kairi, dipentung salah-salah, membuat seorang Kairi tumbang di depan sana. Bahkan di sisi sebaliknya, lihat langsung ada para pasukan dari Onyx yang mencoba untuk melakukan defensif di arah top lane. Tapi mainnya jauh banget ya. Cancel recall itu. Soalnya ada animasi movement yang tentunya akan menggeser ia kembali ke terror dari Land of Dawn. Dan untuk sekarang dengan turtle yang bisa dibilang dicuri oleh Cema, membuat pergerakan dari Kairi agak under sepertinya. Ya. Dan harus mengejar level secepat mungkin agar tidak ketinggalan dari poin retribution. Dan masalahnya, dia itu tumbang plus ada apa? Plus ada satu turtle. Itu yang mahalnya banget. Tapi lihat tembakan dari Sans yang Asla Recall membuat Donat kali ini agak cukup terpressure. Dan sedangkan ATM di depan sana akan coba melakukan dominasi terus di laningnya. Rotasinya dia lebih cepat daripada Boots. Itu yang membuat Boots kali ini agak sedikit tertinggal dari segi rotasi. Ya, karena mau bagaimanapun Joy itu clearing powernya lebih tinggi ketimbang kalau misalkan kita match up kan yaitu adalah Yuzong. Memang di sini tugas dari Kiboy tentunya agar bisa meng-engage belakang sehingga nantinya ATM tidak bisa mengganggu juga kepada cewek. Oke, si Seven sepertinya bakal coba untuk diamankan, tapi nyatanya lethal counter gagal untuk bisa connect langsung menuju ke arah serangan di Seven. Sementara itu dua pemain lainnya Donut dan juga si Cat masih berhasil selamat. Padahal tadi udah ada sebuah inisiasi yang dibuka oleh seorang Kiboy, tapi sayangnya juga terlalu jauh ya tendangannya masuk sampai ke area semak-semak dan gak bisa di backup lebih lanjut lagi oleh seorang cewek. Double flicker itu tadi Double dua-duanya. flicker soalnya. Donut flicker, Kiboy flicker, jadi push sejauh itu. Dan bahkan lihat di bottom lane, turret masih didapatkan oleh satu orang Joy. Dan bahkan ada perebutan kali ini, perebutan yang cukup adil. Langsung ada boots ke arah belakang, menuju ke arah seorang Cema. The Seven Retribution from lethal counter. Dan seorang Kairi masih mendapatkan 1 poin. Turtle, 1 point kill. Dan bahkan Cema akan menjadi korban selanjutnya. Press word-nya tidak berhasil keluar. Double kill from Boots. Dan bahkan dengan adanya 2 coverisasi membuat seorang Kiboy still survive. Dan bottom lane ATM sempat masih terkena 1 tembakan dari Astra Recall. Dan bahkan Sans masih mau lebih. Informasi telah didapatkan tapi sedikit saja berhasil bisa ditumbangkan, Evin. Tetap direlakan ya untuk kembali ke arah base dari seorang IATM-nya sendiri. Dan keunggulan mulai terlihat dengan adanya satu turtle yang diamankan. Terlihat juga dari segi itemization-nya, di mana kali ini cewek udah ngamain sampai ke area Golden Staff. Item power untuk seorang Cloud juga. Iya, apalagi dia punya tough boots, jadi nanti kalau seandainya agak sedikit ada cancellation daripada Fredrin ya, ketika dia menggunakan Blazing Duet itu bisa di-handle. Namun yang paling PR nanti akan ada di ATM, karena mau bagaimanapun ATM sudah punya Dominance Ice. Boots secepat mungkin harus memiliki Oracle-nya. Kalau tidak tentunya regen yang ia miliki tidak akan begitu maksimal. Well, Dragon, gitu indah Ranger Mas. Oh, indah sekali tembak langsung menuju ke arah belakang. If-nya tidak mungkin bisa didapatkan, tapi Donut almost ter-take down. Kairi yang terkena snipe kali ini nampaknya tidak terlalu berimpactful. Dan bahkan Astra Recall almost is never enough. Walaupun dengan udah kali 5-nya tapi gagal mendapatkan 1 bawaan kill atas seorang Donut. Di sisi sebaliknya Kiboy nggak punya Way of Dragon. Dan bahkan kalau dia keluarin flicker sekalipun, ini bakal merugikan banget. Dan sedangkan ternyata Kiboy di sana hanya ngebuka vision untuk Sans. Itu bener-bener ya, Sansnya hampir dapetin recall 2 kali. Kalau tadi connect mungkin saja ya mau tidak mau Donut harus memasakkan Battlefield-nya keluar. Karena di sana Kiboy sudah ready dengan flicker yang ia miliki. Dan ini dia, debut dari Novaria akhirnya muncul di professional scene dari MLBB Esports.
Karena seperti yang kita tahu kalau kemarin kan masih di ban 14 hari. Sekarang di MSC sudah bisa dibuka. Sudah bisa dibuka dan langsung digunakan oleh teman-teman dari Onyx pastinya. Damage per damage sudah mulai dikeluarkan juga pastinya oleh seorang Sans kali ini menghindari dan juga sekaligus membuka vision ya, keuntungan ketika menggunakan Novaria di dalam Land of Downlord bakal menjadi satu perebutan juga kali ini karena udah mulai ada inisiasi dari seorang Sikat. One hit, one shot, one kill. Membuat cewek ditumpangi, Kairi akan menjadi korban selanjutnya. Dan bahkan Kairi nggak bisa diselamatkan kembali. Dua hilang di saat Lord sedang muncul. Ini berbahaya untuk para pasukan Onyx Indonesia nih, Vin. Ya, sini bisa dibalikin lagi keadaannya dengan Burn Express yang mempunyai kuantitas yang lebih unggul. Apalagi sekarang seorang Kiboy-nya cukup berani untuk masuk di area tengah-tengah. Mencari juga kesempatan untuk bisa ngebuka nantinya ke arah The Way of Dragon-nya. Sans mau nyoba kayaknya pakai recall. Oke, dan bakal The Way of Dragon menuju ke arah seorang Donat dipasang oleh seorang bos bersama dengan seorang Petrified Gaming. Hilang begitu saja. Para pasukan dari Burn Flash mereka kehilangan Donat, tidak ada covering up. Dan bahkan di Seven di sana mencoba untuk menyelamatkan diri. Apres Sword gagal didapatkan. Recall asal oleh seorang Sans. Tidak bisa mendapatkan satu poin kill atas seorang D7. Apakah akan di-recall kembali? Kekeran maut ke arah belakang. Udah pulang. Udah Source-nya habis. Tuh, Eko-nya baru ada tuh asal Eko-nya. Iya, tapi ini nice try banget lah ya dari tim Onyx akhirnya bisa setidaknya mengurangi satu kuantitas dari para pemain Burn Express meskipun pada akhirnya Lordnya tetap ada di tangan teman-teman dari Burn Express di bagian bottom lane khususnya yang udah mulai akan ditahan terlebih dahulu dihambat oleh para pemain dari Onyx dan semua yang selalu setia juga memberikan gangguan ke arah seorang Kiboy. Nih, zoning out-nya dari Kiboy udah cukup kok untuk mendapatkan satu buah Lord yang tadinya dicuri oleh teman-teman dari Burn X Flash. Kenapa aku bilang dicuri? Karena setupnya sebenarnya tadi Onyx juga udah sempat pegang, hanya saja ada beberapa pick off dan untuk sekarang pick off-nya akan dimulai dari Onyx kembali. Yes, dan Seven kembali lagi berhasil ditumbangkan oleh beberapa pemain dari tim Onyx, tapi pertukarannya adalah menuju ke area turret. Di area top lane, khususnya 2 turret langsung bisa dihilangkan dengan rotasi cepat dari seorang ATM. Oke, dengan adanya pertukaran kali di Seven, jadi dia akan makan di Seven terus-menerus. Kenapa? Supaya Donat ini nggak punya covering up. Dan gak ada setup untuk Gak ada Burn setup X sama Flash. sekali untuk Burn Express. Jadi bahasanya kayak Yves-nya ini bisa keluar ultimate bukan buat setup tapi buat defense. Biar Nah, gak kena mungkin sisi. iya, atau mungkin nanti pas dia ter-engage atau mungkin seperti ini posisinya. Ketika dia ada wave minion yang begitu banyak dari Onyx, mau nggak mau harus keluar dari Lord Manipulation-nya untuk mempertahankan yang namanya mid lane central yang begitu mahal harganya dari Burn X Flash. Oke, Kiboy langsung flicker digunakan. Ini membuat Siket kayaknya agak sedikit terkena pressure. Informasi telah diberikan, tidak ada satu buah flicker yang menandakan ini adalah hal yang sangat mahal untuk Boots sih. Kenapa aku bilang ini hal yang sangat mahal untuk Boots? Boots memang adalah orang yang ditargetkan ke arah belakang. Boots adalah orang yang akan dikasih satu tugas sangat berat, yaitu untuk men-zoning out backline dari Burn X Flash. Sedangkan notabene-nya, backline mereka itu punya damage yang kuat. Tuh. Leslie. Terus juga karir dari Yves. Paling PR-nya nanti. Kalau seandainya mungkin Boots-nya udah punya sedikit uang tambahan ya kan, menuju ke arah late game, dia punya Toilet Armor itu setidaknya udah menjawab sekali Donut dengan critical damage-nya yang begitu tinggi. Jadi ke handle. Maksimal damage yang bisa diterima hanya 600 dalam bentuk full damage. Iya, apalagi udah memasuki ke arah menit yang ke-12. Jadi damage dari seorang Leslie-nya juga sudah mulai terlihat potensinya dengan item yang udah terkumpul juga. Dan masih kita ngelihat pertukaran demi pertukaran ke arah surat antara kedua tim. Karena sekarang ini posisinya sebenarnya goldnya sama dengan game sebelumnya. Nggak ada yang terlalu timbang, sama-sama masih saling mengejar. Jadi momentumnya ada di area Lord yang akan muncul dalam beberapa saat lagi. Malefic Roar jawaban dari cewek juga menuju ke arah late game. Karena seperti kita tahu tadi ATM dia selesai dengan Dominance Ice. Jadi untuk attack speed, handle sedikit. Tapi setidaknya penetration point yang ia butuhkan dan magical damage yang begitu burst yang mungkin harus diperhatikan juga oleh cewek. Entah dengan menggunakan Rose Gold Meteor, atau mungkin setidaknya respect dengan Atenasio. Aku sih lebih ke arah item defense sih menurut aku ya. Aku lebih sukanya prefer ke arah sana. Karena bisa kita bilang di sini cukup burst juga damage yang diberikan dari ATM. Wave Dragon dikeluarkan, tidak ada following up damage. Dan bahkan Kiboy tidak disambut dengan apapun di depan sana. Para pasukan dari Burn X Flash yang bahkan berhasil mendapatkan suara Kiboy. Tidak ada following up damage, Boots sedikit terlambat menuju ke arah belakang. Donut menjadi pilihan utama. Flicker bahkan telah digunakan bersama dengan Petrified Gaming. Hilang begitu saja. Tembakan asal recall from Sans menutup dari hari seorang Donut. Tapi shutdown harus didapatkan oleh para pasukan dari Burn X Flash. Lethal counter yang gagal menuju ke arah seorang ATM. Menuju ke arah belakang. Membuat dirinya masih bisa selamat untuk bisa ke arah base-nya, David. Iya, 2 tukar 1 terjadi kali ini. Untungnya mereka berhasil ngedapetin ke arah seorang Donut.
salah satu hero yang memang harus diwaspadai karena dia bakal punya damage output terbesar, apalagi untuk perebutan Lord seperti saat ini. Masih coba untuk dipancing lagi, tarik ulur dilakukan oleh para pemain dari tim Onyx sampai nantinya ATM bisa tertangkap karena ATM ini akan sangat merepotkan untuk kedua belah jungler yang bisa di zoning out terus-menerus khususnya dari tim Onyx. Oke, akan ada perebutan di arah Lord. Adu Retribution, coba versus Kyrie, depan Kyrie! Lethal counter plus Retribution membuat dirinya berhasil mendapatkan keuntungan dari segi objektif di depan sana. Keyboy bakal coba ditembak 2 kali donat. Berhasil menutup hari ini seorang Keyboy. Langsung ada tembakan menuju ke arah seorang cewek, tapi nampaknya satu hit terakhir membuat cewek almost ter-takedown dan cewek still survive in the top lane. Wah, still survive, tapi sayang banget. 2 pemain hilang ngebuat harusnya nanti keuntungan dari Lordnya lebih minim dibandingkan yang seharusnya. Damage dari seorang Sasha udah mulai bisa ditahan oleh beberapa player seperti seorang Cemak khususnya yang kali ini bakal ngambil ke arah full defensif. Dan kita masih menunggu juga nih momen-momen dari seorang D7 yang seharusnya bisa terbuka sih ke arah para pemain dari tim Onyx yang biasanya mainnya secara grouping. Nah, kalau kita ngomongin soal grouping dari tadi yang tidak aku saksikan adalah cewek dengan Blazing Duetnya. Ya, Kita itu dari tadi juga. belum melihat sebuah Blazing Duet yang mungkin bisa menutup entah dari Cema, entah dari ATM, atau bahkan dari D7. Sehingga damage burst yang dibutuhkan oleh Onyx itu masih belum kelihatan potensi maksimalnya. Mungkin masih menunggu momentum karena balik lagi. Menunggu cewek juga di belakang. Oke, cewek terkena blessing duet. Masih ada Vengeance depan sana cewek. HP saja ter-takedown. Lethal counter gagal didapatkan dari D7. Memilih mundur ke arah belakang. Mencoba untuk melakukan sedikit resetisasi. Membuat Burn Express kali ini berada di posisi yang tidak terlalu kerugiannya banyak. Dari Lord tadi, kerugiannya ini bisa aku bilang ya bahkan nggak nyampe hampir 2-3 turret loh. Standar aja kerugiannya. Beda sama pas ATM itu memanfaatkan split push untuk mendapatkan 2 turret. Iya, itu kayak masih diuntungkan oleh tim Burn Express kalau menurut aku pribadi. Karena mid lane turretnya dari Burn Express aja masih berdiri gogo gagah di depan. Iya, susah banget sih untuk nembus pertahanan dari seorang Cemanya ya, yang selalu ada di bagian depan sebagai frontliner sekaligus sebagai sosok jungler. Dan kali ini udah sama-sama mulai flicker. ada tendangan dari seorang D7 yang harus mundur terlebih dahulu menjaga dirinya dengan sangat baik ketika menghadapi Keyboy. Cewek nggak boleh barter damage terus sih kayak seperti ini. Dia selalu maju, dia berani, tapi barter damage yang dia terima itu tidak terlalu worth it kalau menurut aku. Ya, tidak sebanding lah bahasanya. Karena ketika dia melakukan sebuah basic attack dalam maksud poking damage, seharusnya mungkin yang bisa didapatkan adalah musuhnya setengah darah atau setidaknya musuhnya keluar battle spell. Ya. Tapi di posisi seperti ini malah ceweknya yang dalam ancaman, entah Purify-nya ia harus paksa keluarkan, atau mungkin dia harus mundur dengan BMI, Battle Mirror Image, agar dia tidak terkena damage yang begitu tinggi. Dan untuk sekarang Donut yang tidak terlihat sama sekali dari tadi, dia benar-benar tidak mau show di map. Karena sekali aja kelihatan di map, Boots dengan Black Dragon Transform-nya akan coba untuk melakukan engage secara paksa. Entah ke arah Donut dengan flickernya atau bahkan ke arah Yves Siket. Yang dari tadi flickernya pun masih benar-benar belum dikeluarkan. Udah ada Wind of Nature ini yang bahaya banget sih Profesor KB. Dia akan cukup sustain ketika ada one by one situation dengan seorang cewek dan bahkan kemungkinan besar dari posisi 15 menit ke atas ini cewek yang berada di bawah dalam bayang-bayang Donut kalau menurut aku. Setuju. Karena mau bagaimanapun cewek paling aman kalau bikin Toilet Armor. Agar nantinya physical damage burst-nya itu tidak semaksimal itu dari Leslie. Dan hanya di-handle sampai dengan 600 saja damage-nya. Iya, Oke, ATM bakal coba untuk mengejar ke arah belakang. Informasi telah diberikan, tembak ada Astral Recall, tapi nampaknya udah bernyanyi. Boots di depan sana, tidak mau terlalu fokus dalam seorang ATM, karena itu memang distraction sengaja dilakukan oleh seorang ATM. Keyboy masih mencari positioning, Kyrie di zoning out, informasi telah didapatkan, ini mereka akan team fight. Karena Keyboy di arah belakang fokus karena Donut, gak melihat apa yang terjadi. Dua friend yang dapatkan, Donut ter-take down. Blessing duet from cewek, membuat para pasukan dari Bir. X-Flash kali ini benar-benar pora-poranda Burn X-Flash. Mereka nggak ada lagi kesempatan untuk bisa mendapatkan Lord. Burn X-Flash ter-take down. 4 hilang. Ini bencana untuk Burn X-Flash. Menyisakan seorang Siket aja kali ini dan 4 pemainnya udah hilang, bahkan masih Dipaksa. dikejar terus-menerus oleh seorang Sans untuk bisa melakukan recall di depan base dari Burn Express. Sembari juga seorang Kyrie yang masih akan melakukan solo ke mereka- arah Lordnya. One strike push. Ada minion. Bakal coba dipaksa. Minion ini sangat cepat diselesaikan oleh para pasukan dari Odi. Dan lihat sounding out yang terjadi. Siket di depan sana. Blessing Blood telah dikeluarkan. Dan Siket mencoba untuk melakukan sedikit defensif tapi tidak peduli. Odi ini berhasil mengamankan 2 poin penuh tanpa balas. Dan ini benar-benar berbeda dengan Onyx Indonesia di game yang pertama. Satu momen doang yang berhasil kali ini ngebuat mereka bisa ngedapetin kemenangan
Dan straight push ya, tanpa basa-basi. Lordnya belum dapetin, tapi ketika mereka ngelihat potensinya, decision making langsung mau coba untuk ngedapetin ke arah base-nya. Dan itu langsung mereka lakukan dengan sangat amat baik. Kalau